takut, kami tidak akan pernah gentar. Kami tidak akan pernah khawatir. Sebab Engkau naik ke sorga, memiliki tujuan yang jelas, supaya setiap kami menggenapi setiap janji Bapa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, yang melawat kami pribadi lepas pribadi, yang melawat umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Lebih lagi buat kami, lebih lagi buat kami, pengurapan-Mu nyata atas kami, Roh Kudus. Kurialah barala 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 barala, nyata atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang setuju, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Pagi ini saya akan menyampaikan satu pesan Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita memperingati hari ini, dan saya percaya kita semua ada dalam kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya, katakan kamu dikasihi Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus turun dari sorga. Dia mengambil rupa sama seperti manusia. Lalu dia tumbuh, diurapi oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Lalu dia berjalan dari kota ke kota, rumah ke rumah, desa ke desa, kota ke kota, tempat ke tempat, untuk membuat, untuk menyatakan kuasa ilahi ada di situ, untuk mengerjakan apa yang Bapa perintahkan untuk dia lakukan. Lalu Tuhan Yesus harus mati, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Setelah dia bangkit, selama 40 hari Tuhan menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya untuk menyatakan bahwa dia ada bersama-sama dengan mereka. Setelah 40 hari, Alkitab mencatat Tuhan Yesus naik ke sorga. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka ini para murid. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Ada 3 tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Sebelum saya menyampaikan pesan inti buat kita hari ini, tapi kita perlu mengetahui kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga. 3 tujuannya. Yang pertama, sesuai dengan Yohanes 14 ayat yang pertama dan yang kedua, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amen. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya, katakan begini, kamu sudah punya tempat di sorga. Kamu sudah punya tempat di sorga. Amen. Yang kedua, sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25, Alkitab mengatakan Yesus naik ke sorga untuk menjadi pengantara atau pendoa syafaat buat kita semua. Supaya apa? Kita menjadi selamat secara sempurna. Amin.
Saudara rindu untuk selamat secara sempurna, setuju amin? Saudara harus tahu, yang kedua kenapa Yesus harus naik ke surga, supaya dia menjadi pengantara kita, saya dan saudara dengan Bapa. Supaya apa? Kita diselamatkan secara sempurna. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang ketiga, supaya Roh Kudus dicurahkan atas kita. Dia berkata dalam Yohanes pasal 14, lebih baik aku pergi supaya aku mengirimkan kepadamu Roh Kudus, yaitu penolong, penghibur, Roh kebenaran itu. Dengan kata lain, dia naik ke sorga untuk mengirimkan Roh Kudus kepada setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi ada 3 hal kenapa Tuhan harus naik ke sorga. Yang pertama, untuk menyediakan tempat buat kita. Dia berkata bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan seperti yatim piatu. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tekankan itu baik-baik, camkan itu baik-baik dalam hidup kita. Yang kedua, dia menjadi pengantara, pendoa syafaat buat kita. Yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan atas kita ketika dia naik ke surga. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya, katakan saya setuju dan saya mengerti. Betapa ku kasihi Kau Tuhan, betapa ku kasihi Kau selamanya. Setiap hari katakan amin. Nah, secara khusus pesan Tuhan buat kita di hari kita memperingati kenaikan Tuhan tahun ini, Roh Kudus mengingatkan kepada saya tentang 3 hal, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita mulai yang pertama. Pesan Tuhan yang pertama buat kita, Yesus naik ke surga untuk menegaskan keilahiannya. Menegaskan keilahiannya. Untuk meneguhkan para murid-muridnya, yaitu saudara dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Yuk kita baca firman Tuhannya dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 17. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Perhatikan baik-baik. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi gak berhenti sampai di situ. Ada kalimat terakhir yang menjadi renungan buat kita. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Perhatikan baik-baik. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, Yesus naik ke surga. Kalau kita renungkan peristiwa sebelumnya, dia mati, tergantung di kayu salib. Itu membuat goncang keadaan para murid pada waktu itu. Itu sebabnya dia harus menampakkan diri selama 40 hari kepada para murid. Untuk mengatakan dia hidup, dia ada, dia bersedia bersama dengan mereka. Dan Alkitab mencatat pada waktu Yesus akan naik ke surga, membawa mereka di sebuah bukit di Galilea. Menyembahnya sebagian, tapi sebagian ragu-ragu. Kita tahu keadaan hari-hari ini sedang keadaan tidak baik. Jangan pernah mengeluh dengan keadaan yang tidak baik. Apa yang baik maupun yang tidak baik. Seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 40. Ayat yang ke-28, bumi diciptakan Tuhan dari sudut ke sudut, dari awal sampai akhir. Dia tahu desain tentang bumi, waktu-waktu, part-partnya kapan apa yang harus terjadi.
Dia tahu. Dengan kata lain, itu bisa hal yang baik, bisa hal yang buruk, bisa hal yang mengenakan buat kita, bisa hal yang tidak mengenakan buat kita. Oleh sebab itu kita perlu mengerti, pada waktu dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini, sama seperti yang terjadi oleh para murid pada waktu itu. Sebelum Yesus naik ke surga, mengapa mereka ragu-ragu? Karena mereka sedang mengalami hal yang sulit. Saudaraku, bukankah ada begitu banyak anak-anak Tuhan pada saat ini meragukan keilahian Tuhan? Saya mau beritahu kepada setiap kita, kalau hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, 2000 tahun yang lalu dia sudah lakukan itu. Dia tidak perlu turun lagi ke surga lalu dia naik ke surga. Justru hari-hari ini kita menantikan apa? Dia turun kembali untuk menjemput siapa? Saudara dan saya. Gereja Tuhan, mempelai Tuhan, umat yang dikasihinya, biji matanya siapa? Saudara dan saya. Kita semua yang ada di tempat. Yang setuju boleh katakan amin. Oleh sebab itu yang pertama, pesan Tuhan yang pertama, dia mau tunjukkan keilahiannya. Kalau kita pada saat ini dalam keadaan sulit, susah, katakan karena COVID-19, dampak dari COVID apa? Susah secara ekonomi. Hei, saya mau beritahu, keadaan sulitmu akan mengkondisikan keilahian Tuhan turun atas saudara. Amin. Ini penting untuk saudara mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Saudaraku, pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, ini berbicara tentang amanat agung Tuhan Yesus. Seperti apa yang tertulis dalam Matius pasal 28, ayat 19 sampai dengan 20. Tuhan Yesus berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, termasuk Indonesia. Ada orang Batak di situ, ada orang Sumba di situ, ada orang Jawa di situ, ada orang Manado di situ. Saudara sebut, ada orang Bali di situ. Semua bangsa, muridku, bukan anggota gerejaku, muridku. Yang setuju boleh katakan amin. Dikatakan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau saudara hari-hari ini banyak baca Alkitab, beribadah, dengar firman Tuhan, berarti saudara sudah tahu perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, ajarlah mereka seperti apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu dikatakan apa? Dan ketahuilah, Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Yang setuju boleh katakan amin. Hal yang kedua yang Tuhan katakan, pesan Tuhan yang kedua hari ini, Tuhan menegaskan apa yang harus dilakukan para murid. Terserah saudara mau profesi apapun itu, latar belakang apapun itu. Saudara sebagai seorang direktur dalam sebuah perusahaan, manajer, supervisor, staf karyawan atau apa saja. Kalau saudara seorang mahasiswa sekarang, kalau saudara seorang pengusaha, pengendara ojek online, apa saja. Saya mau beritahu kepada setiap kita, pesan Tuhan hari ini, Tuhan menegaskan apa yang harus dilakukan para murid. Kenapa para murid? Karena tadi telah kita baca, Yesus naik ke sorga, bukan disaksikan semua orang, hanya disaksikan para murid. Saudara dan saya. Amen. Saya murid Yesus. Kasih tahu kanan kirinya, kamu murid Yesus sama? Saya murid Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Dia beritahu kepada kita apa yang perlu kita lakukan. Mungkin ada yang berkata, aku cuma ibu rumah tangga biasa. Tuhan gak pernah pandang kalau kamu itu seorang ibu rumah tangga biasa. Mungkin engkau berkata, aku hanya seorang penjual kopi keliling. Saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah pandang kamu sebagai penjual kopi keliling. Tetapi yang Tuhan tahu, dia sudah bicara, dia sudah tegaskan 2000 tahun yang lalu, bahwa ketika dia naik, sebelum dia naik, dia sudah bicara tentang amanat agung Tuhan Yesus. Pergi, jadikan semua bangsa murid, bukan anggota gereja, murid. Dan ajarlah mereka seperti apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, kata Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai murid, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus perlu sekolah teologi? Kalau saudara punya waktu, saudara punya uang, saudara punya kesempatan, lakukan. Itu penting. Tapi pengetahuan bukan hal yang utama. Pengalamanmu dengan Tuhan akan mengajarimu apa yang harus kamu kerjakan. Sebab menjadi saksi Yesus harus dimulai dari pengalaman bersama dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Jadi yang kedua, pesan Tuhan buat kita adalah bahwa Yesus menegaskan apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Kunci untuk melakukan perintahnya yang tadi kita baca, yaitu amanat agung, adalah Roh Kudus. Sebelum dia naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan engkau akan menjadi saksiku, yang pertama di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Yerusalem bisa diartikan di antara keluarga. Yudea bisa diartikan di antara teman-teman seiman. Samaria bisa diartikan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan yang keempat, sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mungkin Tuhan tempatkan melalui perusahaanmu, yang menempatkanmu di sebuah kota. Saya mau beritahu, jadi saksi Tuhan Yesus di sana. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, kunci untuk melakukan perintahnya itu adalah Roh Kudus yang turun. Nanti pada tanggal 31, 10 hari dari setelah itu, kita akan merayakan peristiwa Pentakosta, hari yang ke-10. Pentakosta itu artinya 50. Hari yang ke-50, semenjak Tuhan Yesus menampakkan diri, bangkit, menampakkan diri, lalu dia naik ke surga. 10 hari, 50. Nah, tetapi bukan itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tetapi, untuk melakukan perintahnya, amanat agung Tuhan Yesus, itu dimulai dengan mengasihi Tuhan. Mari saya tunjukkan beberapa ayat kepada saudara sesuai dengan Yohanes pasal 21. Ayat yang ke-20 sampai 23. Dari ayat yang ke-15, saudara. Dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi Yesus bertanya kepada Petrus, dia berkata, Simon anak Yohanes, atau Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Yesus berkata begitu. Apa yang dikatakan oleh Simon? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes. Waktu pertanyaan ketiga, Alkitab berkata, Alkitab menuliskan, ayat yang ke-17, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Simon berkata, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Ayat yang berikutnya dikatakan, gembalakanlah domba-domba. Saudaraku, untuk kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi perintah Yesus, poin yang kedua tadi, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, kuncinya hanya satu, Roh Kudus, betul. Tetapi itu harus dimulai dengan apa? Mengasihi Tuhan. Saudara gak akan pernah terima Roh Kudus kalau saudara gak mengasihi Tuhan. Gak pernah bisa. Kalau dulu saudara pernah punya pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus, saudara berapi-api melayani Tuhan. Kalau bahasa yang kita kenal, kita punya kasih mula-mula. Tetapi karena keadaan, situasi, tantangan demi tantangan yang ada pada kita, lama-kelamaan kasih mula-mula itu memudar. Pertanyaannya, bahasa roh itu diambil atau tetap tinggal?
Dengar baik jawaban saya, tetap tinggal. Orang itu akan tetap berbahasa roh. Karena ciri orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbicara dalam bahasa lidah, berbahasa roh. Itu tetap tinggal, tetapi tawar. Saya berdoa tidak ada yang tawar. Alkitab mencatat supaya Petrus bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Bahasa Yesus kepada Petrus, dia berkata, gembalakan domba-dombaku. Dimulai dengan apa? Mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada mereka itu. Apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus dalam sebuah ayat firman Tuhan? Dalam Yohanes pasal 21 berkata, 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau kita katakan, aku mengasihi dia, perintahnya kita lakukan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Roh Kudus turun memenuhi dia. Kalau kita lebih lanjut, apa yang Tuhan katakan tentang kasih? Matius pasal 10 ayat 37 sampai 38. Ini penting buat kita sebagai orang percaya ketahui. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, kata Tuhan, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dariku, ia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, ayat ini sudah dijelaskan, ditulis dengan gamblang. Tidak perlu modifikasi tafsiran lagi, nggak perlu. Khusus ayat ini nggak perlu modifikasi, tidak perlu tafsiran lagi. Yesus sudah berkata, kalau kita mengasihi dia, tetapi lebih mengasihi yang lain, kita mengasihi yang lain lebih daripada dia, kita nggak layak bagi dia. Pertanyaannya, apakah kita harus membantah orang tua? Bukan itu. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti menghormati orang tuamu. Kamu gak cuek dengan orang tuamu, kamu pasti bertanggung jawab. Kalau kamu suami-suami mengasihi Tuhan, kamu pasti suami yang bertanggung jawab. Hei para istri, kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu pasti tunduk pada suamimu. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, engkau pasti menghormati orang tuamu. Hei para orang tua yang mengasihi Tuhan, engkau pasti mengasihi, mendidik anak-anakmu berjalan dalam koridor kebenaran. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, segala sesuatu itu dibereskan oleh Tuhan. Ada aturan main sorga yang kita akan lakukan. Saudaraku, untuk kita bisa melakukan amanat agung, dimulai dari apa? Mengasihi. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan kepada setiap kita sebelum dia naik ke sorga cuma satu: selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mungkin kita dari antara saudara ada yang bukan jemaat Tuhan yang saya gembalakan. Dengar baik, siapapun kamu, apapun latar belakangmu, dimanapun engkau bergereja, berjemaat, tugasmu adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, menjadikan bangsa-bangsa, dimulai dari Yerusalem, keluargamu, menjadi apa? Murid Tuhan Yesus. Mengajarkan kepada mereka apa yang pernah kamu dengar dari Tuhan, melalui pembacaan kitab suci, melalui setiap khotbah-khotbah yang kamu dengar, melalui setiap renungan firman Tuhan, dimanapun engkau renungkan firman Tuhan. Saya mau beritahu, itu tugas saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Kasih. Saudaraku, banyak orang mengatakan mengasihi Tuhan, tapi dia tidak melakukan perintahnya. Sederhana, Alkitab katakan dia pembohong. Dengan kata lain, apakah cukup banyak pembohong? Banyak. Mari renungkan sejenak. Pesan Tuhan buat kita ada 3 hal. Yang pertama, dia tegaskan tentang keilahiannya. Gak perlu ragu, gak perlu khawatir.
Dia naik ke surga untuk mengutus, menjadikan tempat, menjadi pengantara buat kita. Dia naik ke surga. Sebelum dia naik, dia ngomong, ini yang harus kamu lakukan. Kalau kamu lakukan itu, ayat yang ke-20 dia berkata, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kalau saudara mau disertai Tuhan, lakukan amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kamu melakukan amanat agung Tuhan Yesus, saya mau beritahu, orang model seperti ini, dia nggak akan pernah mencuri persepuluhan. Orang yang model seperti ini, dia punya belas kasihan kepada tetangga-tetangganya. Kalau kamu punya, berbagi kepada tetanggamu yang berkekurangan. Kalau kamu punya, berbagi kepada orang-orang yang susah di pinggir jalan. Kalau kamu punya, berikan itu. Sebab Tuhan punya belas kasihan ditaruhkan atas setiap kita. Dan Tuhan berkata, pesan Tuhan yang ketiga di hari ini, memperingati kenaikan Tuhan. Untuk kita bisa melakukan amanat agung Tuhan Yesus, kuncinya cuma satu, Roh Kudus. Tetapi dimulai dengan mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita? Apa yang perlu kita lakukan di hari-hari ini? Saudara tahu, setelah itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid-muridnya, jangan keluar dari Yerusalem. Tinggal di Yerusalem. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa? Roh Kudus dicurahkan. Nantikan janji Bapa. Apa korelasinya buat kita? Apa maksudnya buat kita? Tadi telah kita baca dalam Matius pasal yang ke-28, Alkitab berkata begini. Dan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saya mengambil dari ayat yang ke-17 bagian A. Waktu mereka melihat Yesus, mereka sujud menyembah dia. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dikatakan ayat yang ke-53, mereka sujud menyembah kepadanya. Apa yang perlu kita lakukan hari-hari ini untuk kita menantikan janji Bapa? Masuk dalam penyembahan. Hidup intim dengan Tuhan. Apakah sebuah kebetulan keadaan COVID untuk kita dirumahkan lebih banyak? Kita bekerja, mungkin kalau saudara masih bekerja normal, puji Tuhan. Ada maksud Tuhan di situ. Tapi kalau kita dikondisikan harus beribadah di rumah, saya mau beritahu, Tuhan mau untuk kita banyak menyembah Dia. Amin. Haleluya. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan, dia bisa menyembah Bapa. Tetapi orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia nggak akan bisa menyembah. Dia akan gelisah. Dia akan cari-cari kegiatan-kegiatan yang lain. Dia akan buat alasan-alasan di pikirannya. Dia akan buat alasan-alasan. Apalagi yang mau kulakukan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan menyembah Raja di atas segala raja. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menyembah Dia. Pada waktu kita dalam penyembahan yang dilakukan oleh para murid ketika mereka menantikan janji Bapa, mereka ke Yerusalem. Dekat tidak? 1/4 hari perjalanan yang mereka harus lalui dari Galilea menuju Yerusalem. Artinya apa? Ada usaha. Ada usaha. Tidak serta-merta Roh Kudus turun. Ada usaha. Apa usaha kita? Jaga hidup benar. Jaga hidup kudus, tahir. Jaga hati. Jangan suruh Tuhan jaga hatimu. Kamu yang jaga hatimu. Alkitab berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu. Sebab harusnya dari hati kita terpancar kehidupan. Bukan pahit. Bukan laut yang dipenuhi dengan racun. Hari-hari ini banyak orang-orang yang mengaku diri Kristen, melayani Tuhan, tetapi melemparkan racun kepada sesamanya. Apa itu racun? Perkataan buruk. Saya berdoa, tidak ada yang seperti itu. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan bisa menyembah Bapa di sorga. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu bisa menyembah Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
mengasihi Tuhan? Amin. Mari kita cross check hati kita. Buat saya sederhana. Bicara tentang kekristenan, bicara tentang Tuhan, itu nggak ada yang ribet. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara kan bisa menyembah Dia. Tapi kalau saudara yang tidak mengasihi Tuhan, saudara punya banyak cabang di hati, kamu akan mendapati, kamu nggak akan bisa menyembah Tuhan. Kamu akan sulit menyembah Tuhan. Hari-hari ini, kenapa kita ragu? Kenapa kita khawatir? Karena kamu lupa kamu punya Tuhan. Kamu nggak tahu kalau Dia Tuhan yang menciptakan bumi ini dari awal sampai akhir. Dia bentuk, Dia desain. Dia tahu akhir dari bumi ini. Kenapa kita ragu? Kalaupun kita harus mati pada era ini, tapi biarlah mati dengan cara terhormat menurut surga. Amin. 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 Tapi kalau kita diperkenankan masih hidup, tidak tahu sampai kapan, lakukan apa yang Bapa perintahkan. Seperti apa yang pernah Yesus lakukan selama Dia di bumi. Melakukan apa yang Bapa perintahkan. Kita lakukan apa yang Yesus lakukan selama di bumi. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tapi mari sejenak, untuk kita bisa selesaikan itu, kita lihat hati kita. Sama seperti Petrus. Maka kamu mengasihi Tuhan lebih dari suamimu, lebih dari istrimu, lebih dari anakmu, lebih dari hartamu, lebih dari apa yang kamu punya hari-hari ini. Pertanyaan itu juga buat saya. Dan saya belajar terus memprioritaskan Dia di atas segala-galanya. Saya sering nyanyikan lagu ini, dan kalau saya nyanyikan lagu ini, 95% air mata saya kan pasti turun. Tiap pagi, betapa ku kasihi Kau Tuhan. Bagaimana dengan kita? Betapa kasihi Kau selalu. Bahasa aslinya setiap pagi selalu ku cari wajah. Mengapa dikatakan setiap pagi ku cari wajah? Mungkin besok saudara sudah punya hal-hal yang harus dilakukan dengan pasti. Punya masalah-masalah yang harus saudara kerjakan. Dan hari ini saudara masih bingung. Apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu? Untuk bisa melewati masalahmu dengan tegar dan berakhir dengan kemenangan. Gak ada cara lain. Cari wajah Tuhan. Saya mau beritahu, Alkitab mencatat, tidak pernah ada orang yang mencari wajah Tuhan jatuh, kalah, tergeletak. Tidak pernah ada orang yang mencari wajah Tuhan dipermalukan. Tetapi orang yang mencari wajah Tuhan, mereka keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari cek hati kita. Tapi kalau kamu gak bisa mengasihi Tuhan, gak bisa. Saya pernah jatuh cinta. Kalau yang sudah menikah pasti mengerti bahasa saya. Tapi kalau zaman sekarang, usia muda, lebih muda, remaja juga sudah bisa jatuh cinta, sudah bisa pacaran. Saudara pernah ngalami itu? Kalau kamu lagi sedang jatuh cinta, kamu akan korbankan apa saja untuk bertemu dengan kekasih. Tetapi kalau kamu jatuh cinta kepada Tuhan, kalau kamu berkata, aku cinta Tuhan, apakah kamu korbankan semuanya demi Tuhan? Saudara, Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi ayah, ibu, anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripada aku, dia nggak layak bagi. Dia berkata kepada Simon, anak Yohanes, Petrus, orang yang pernah menyangkal Yesus. Kenapa dia harus datang kepada dia secara khusus? Karena Simon pernah menyangkal dia 3 kali. Yesus berkata, Simon anak Yohanes, do you love me? Maka engkau mengasihi aku. 3 kali. Kalau Yesus bertanya sampai 3 kali,
Ini bukan sesuatu yang sepele. Ini serius. Siapapun kita, kau bapak rumah tangga, seorang suami, ibu rumah tangga, siapapun kita, mahasiswa atau siapapun kita, mari renungkan sejenak. Bahkan kau mengasihi Tuhan dalam hidupmu. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Dan konsentrasi saja di tempat di mana saudara duduk tinggal saat ini. Berdiri. Renungkan baik-baik, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Oh, biarlah Bapak. Yesus. Yesus. Betapa ku kasihi Kau Tuhan, betapa ku kasihi Kau selamanya. Setiap hari selalu ku cari wajah-Mu untuk menyatakan cinta padamu. Ini doa kami Tuhan, bersama katakan betapa ku kasihi Kau Tuhan. Yes Lord, betapa ku kasihi Kau selamanya. Setiap hari selalu ku cari wajah-Mu untuk menyatakan ku cinta padamu. Betapa lebih dalam betapa kasih Kau cinta padamu.
dari wajahmu untuk menyatakan ku cinta padamu. Ada berapa banyak yang mengasihi Tuhan di antara saudara? Sembah Dia. Kalau engkau lagi sedang tawar hari ini, tawar hati oleh karena sebuah keadaan, tawar hati karena sebuah situasi yang tidak mengenakan, bukankah itu keindahan daripada Tuhan? Dengar baik, setiap masalah yang Tuhan izinkan untuk kamu lewati, sebenarnya masalah itu bukan untuk mempermalukanmu, tetapi untuk memuliakanmu. Amin. Masalah itu Dia izinkan kamu lewati supaya kamu bisa menundukkan masalah itu, supaya kamu bisa melihat kebesaran Tuhan, supaya kamu bisa mengalami Tuhan, dan menerima kelimpahan-kelimpahan dari Tuhan. Amin. Itu keindahan Tuhan. Ada berapa banyak tokoh yang Alkitab tuliskan
Tuhan izinkan mengalami masalah. Bukankah masalah itu tunduk di bawah kaki mereka? Karena Allah memang sudah desain masalah itu tunduk. Abraham bisa melewati waktu Tuhan minta anaknya. Sadrak, Mesah, Abednego, dia tetap tidak pernah sujud menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Sekalipun dia dicampakkan dalam dapur api. Mungkin kamu lagi ngalami itu. Rasanya Tuhan jauh dari doa-doamu. Rasanya Tuhan tidak menjawab doamu. Tetapi masalah yang Tuhan izinkan sesungguhnya bukan untuk mempermalukanmu, tetapi untuk memuliakanmu. Amin. Setiap orang yang dipanggilnya akan dipilihnya. Orang yang dipilihnya dibenarkannya untuk dimuliakan Tuhan. Banyak tokoh-tokoh yang Alkitab katakan. Apa masalahmu sekarang? Saya belajar setiap kali saya punya masalah, saya hanya sujud menyembah Tuhan. Setiap konflik yang terjadi dalam pelayanan yang kupimpin, saya hanya sujud menyembah Tuhan. Biar Dia yang selesaikan. Karena ini pelayanan Tuhan, bukan pelayanan saya. Tanpa saya pun di sini, Tuhan akan bisa lanjutkan perjalanan pelayanan ini. Amin. Karena ini milik Tuhan. Kamu milik Tuhan, rumah tanggamu milik Tuhan, Amin. usahamu milik Tuhan. Amin. Kalau kamu sudah memulai bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan bilang gak akan tutup, yang Tuhan mau dengar suaranya, sujud nyembah Dia. Kalau kamu punya fokus-fokus yang lain, Alkitab berkata orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dia gak bisa mengasihi Tuhan. Kamu harus pilih Mamon atau Allah. Kamu harus pilih Dia atau Tuhan. Putuskan itu. Biarlah hatimu diisi oleh hanya satu pribadi yang mengerti, mengetahui, merancang, menetapkan, membenarkan dan memuliakanmu. Yesus Kristus namanya. Amin. Mari taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa secara khusus. Bapa, Engkau lihat mereka. Lihat mereka. Mereka mau kembali untuk membuat sebuah komitmen yang baru. Hanya Yesus satu-satunya yang ada dalam hati mereka. Amin. Hanya Yesus satu-satunya yang ada dalam hidup mereka. Amin. Kalau Tuhan berikan mereka istri, anak-anak, Tuhan berikan mereka pendidikan, Tuhan berikan mereka pekerjaan, usaha, semuanya itu karena Tuhan mengasihi mereka. Amin. Terima kasih buat masalah yang Tuhan izinkan untuk memuliakan anak-anak-Mu, supaya mereka keluar menjadi pemenang. Engkau menjadi pemenang. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkataan firman ini berlaku atasmu, terjadi atasmu, digenapi atasmu, berkuasa atasmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Persekutuan kami hari ini, kami akan duduk, makan, minum sehidangan dengan Engkau. Setiap kali kami melakukan ini, kami ingat sebuah perkataan-Mu yang berkata, semua ini karena kebaikan dan mengingat akan aku, supaya Engkau memberitakan kematianku sampai aku datang untuk kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Roti dan anggur yang sudah kami terima, yang telah disiapkan, kuduskan, sucikan. Waktu kami makan, minum, Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Kami semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari siapkan roti dan anggur, saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Betapa ku kasihi Kau Tuhan. Betapa ku kasihi Kau selamanya.
katakan bersama doa kita. Betapa ku kasihi Kau Tuhan. Betapa ku kasihi Kau selamanya. Setiap hari selalu ku cari wajah-Mu untuk menyatakan ku cinta padamu. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti dengan tangan kanan saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang setuju boleh katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat tubuh-Mu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, angkat cawan dengan tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini merupakan cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur, merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawan itu sejenak dan angkat tanganmu, saya akan berdoa. Setelah itu saya akan menutup ibadah kita. Bapa, terima kasih. Sebutkan, katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kau mengasihi kami, kami mengasihi Engkau. Kau memulihkan kami, Tuhan. Kau memberkati setiap kami. Waktu Engkau akan naik ke surga, Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati anak-anak-Mu, Tuhan. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Engkau membawa mereka menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Setiap masalah demi masalah yang kami hadapi, semua itu ditetapkan Tuhan untuk memuliakan kami. Anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan yang kami bawa untuk ibadah hari ini, berkati tangan-tangan yang memberi. Berikan kami benih yang harus kami tabur, berikan benih yang harus kami makan. Terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah kami mengucap syukur. Terima kasih buat darah-Mu yang membungkus kami, malaikat Tuhan yang berkemah di sekitar kami semua. Kami angkat sekali lagi kedua tangan kami dan kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Shalom.